sekarang kita berada di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Museum ini bukan sekedar gedung penyimpanan barang kuno, tapi juga merupakan penyelamat memori kolektif. Museum ini terletak di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Fungsi dan peran utama museum ini sangat krusial teman-teman, yaitu sebagai penyelamat, pelindung, sekaligus pusat informasi dari benda-benda cagar budaya hasil ekskavasi arkeologi di situs Banten Lama. Nah guys, di samping saya ada kotak berupa perhiasan yang digunakan pada zaman dulu pada Kesultanan Banten terdahulu. Koleksi perhiasan ini berasal dari bahan perak. Yaitu ada sabuk, ikat pinggang, gelang tangan, kelat bahu, gelang kaki, dan gengge. Logam perak juga menjadi alternatif populer selain emas karena sifatnya yang mudah dibentuk namun tetap memberikan kesan yang mewah. Nah guys, di samping saya ada sudut Jaya Diningrat yang dimana bercerita tentang Pangeran Astapati. Nah, Pangeran Astapati berasal dari suku Baduy dan merupakan salah satu menantu dari Sultan Agung Tirtayasa. Silakan dilihat guys. Sudut Jaya Diningrat adalah ruang pameran khusus memamerkan berbagai replika pusaka ageman yang secara turun-temurun diwariskan dalam keluarga. Nah, kemudian Banten memiliki rekam jejak yang besar dalam perdagangan rempah global. Ada kayu manis, keluak, lada putih, lada hitam, cengkeh, kayu secang, kelabat, bunga lawang, kemiri, cabai Jawa, jinten, ketumbar, kapulaga, dan ada pala. Selanjutnya kita ada di bagian temuan keramik. Ribuan pecahan hingga wadah utuh keramik dikategorikan ke dalam klasifikasi besar, yaitu keramik asing atau impor dan keramik lokal atau gerabah. Nah, ini contoh dari keramik asing atau keramik impor. Next, kita berada di bagian mata uang, yaitu alat pembayaran kuno bukti kejayaan perdagangan Banten yang terbagi menjadi 3 koleksi utama, koin lokal Banten, mata uang asing, dan uang darurat. Di sebelahnya terdapat serumbung sumur yang terbuat dari tanah liat dan berbentuk silinder. Fungsi dari serumbung sumur adalah sebagai penyaring alami. Lalu di sebelahnya ada pipa terakota kuno yang berfungsi sebagai saluran distribusi air. Kemudian di paling belakang terdapat ruang temporer yang dimana menceritakan satu tokoh, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Adalah salah satu penasehat Sultan Ageng Tirtayasa yang kemudian beliau menikahi putri yang keempat dan kelima Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, selanjutnya kita ke bagian luar ya teman-teman. Ada apa aja sih di bagian luar Museum Kepurbakalaan Banten Lama ini? Nah, di belakang saya ada Meriam Ki Amuk yang dibangun pada abad ke-16. Nah, Meriam Ki Amuk ini berbahan dari perunggu. Yes! Asal usulnya yaitu dihasilkan oleh kreativitas masyarakat lokal. Nah, fungsi utamanya dulu yaitu sebagai sistem pertahanan dari musuh. What? Kemudian nilai pendidikan yang dapat kita ambil yaitu sangat besar. Salah satunya yaitu nilai penguasaan teknologi. Nah, bisa kita lihat ya. Kemudian di bagian luar juga terdapat ambang pintu atau kusen batu, lesung kayu, alat penggiling, alat batu atau prehistoris, dan ada juga batu umpak. Serta temuan kanal yang menjelaskan tata kota air maju di era Kesultanan Banten. Halo guys, di belakang saya terdapat alat untuk memeras tebu. Alat ini dibangun pada abad ke-17 sampai ke-18. Alat ini digunakan untuk memeras batang tebu yang menggunakan tenaga hewan. Nah, artefak sejarah ini ditemukan di wilayah Kampung Pamarican, Desa Banten.
Di samping alat pemeras tebu, terdapat batu karang barelief, hiasan dinding gerbang keraton Surosowan pada Kesultanan Banten. Di halaman luar Museum Banten Lama juga terdapat nisan Cina atau Tionghoa yang biasa disebut bongtai. Ini sebagai bukti toleransi dan pemukiman warga Tionghoa pada masa Kesultanan Banten. Batu ini berbahan dari granit hitam yang tebal dan kokoh. Dari kunjungan kami hari ini, kami menyadari bahwa suatu benda di museum tadi bukanlah suatu kekalahan, Melainkan bukti autentik bahwa di tanah Banten ini pernah berdiri sebuah peradaban besar yang mandiri, dihormati dunia, dan penuh dengan nilai perjuangan. Tugas kita sebagai generasi muda bukan cuma menghafal sejarahnya, tetapi harus menjaga warisan budayanya agar bangsa ini tidak luntur di telan zaman. Nah, kesimpulannya, belajarlah dari masa lalu untuk membangun masa depan yang hebat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!